Baik, yang saya hormati Bapak Oke, Penguji, baik Pak. Bapak Haji Juni MPD, yang saya hormati Bapak Mukhlas Ardiansyah selaku mentor dari Mukhlas Ardiansyah selaku peserta, kemudian mentor Bapak Yusma Rangga. Kita simak pemaparan rancangan aktualisasi yang akan disampaikan oleh Mukhlas. Silakan kepada saudara Mukhlas untuk memaparkan, waktu disediakan 5 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, mentor, kelas, moderator, serta hadirin sekalian, perkenankan saya Muklas Ardiansyah, calon penghulu ahli pertama, beserta Laser TTMS Angkatan 46 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul penguatan layanan pusaka Sakinah melalui inovasi konsultasi digital berbasis Google Form di unit kerja KUA Pangasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, memasuki bab satu pada pendahuluan di latar belakangnya yaitu kenapa saya mengangkat isu ini? Karena ada tingginya angka pernikahan dan perceraian di KUA Pengasih. Dalam 4 tahun terakhir, angka pernikahan tercatat sebanyak sekitar 778. Kemudian angka perceraian dalam 4 tahun terakhir sekulon Progo itu sekitar 408 kasus perceraian. Nah, hal ini eh, keterbatasan fasilitas dan kebiasaan BD4 juga menghambat optimalisasi konseling keluarga dan angka perceraian itu kurang bisa untuk ditekan. Nah, kemudian kaitannya dengan tujuan ini bertujuan untuk mengimplementasikan inovasi layanan publik di KUA Pengasih. Kaitannya dengan manfaat, ini meningkatkan akses konsultasi keluarga bagi masyarakat yang kemudian menyediakan data layanan terstruktur bagi KUA, kemudian mendukung fisik, serta menjadi sarana CPNS mengimplementasikan nilai ASN berakhlak. Nah, memasuki pada ruang lingkup ini, aktualisasi ini mencakup pengembangan layanan konsultasi keluarga berbasis Google Form ya Pak, yang berada di KUA. Lanjut saja di bab 2, rancangan aktualisasinya terkait dengan deskripsi organisasi seperti pada umumnya KUA Pengasih sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kulon Progo, kemudian visi dan misinya kurang lebih juga sama dengan visi misi KUA Kementerian Agama. Kemudian kitanya dengan deskripsi isu, saya memiliki 5 mendapatkan 5 isu strategis, yaitu di mana adanya tingginya angka pernikahan, tinggi angka perceraian, kemudian belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi layanan nikah, keterbatasan layanan pusaka sakinah, dan rendahnya pembinaan keluarga pasca sakinah. Kemudian selanjutnya terkait dengan metode analisis isu, saya menggunakan metode APKI dan USG. Kaitannya dengan Fishbone, kurang lebih seperti ini, ada main method, kemudian support usability, material and environment, yang di mana itu mengerucut di keterbatasan layanan pustaka sakinah penunjang layanan publik. Terkait dengan ringkasan analisis isu, layanan pustaka sakinah menjadi salah satu upaya dalam menekan angka perceraian. Meskipun demikian, program ini belum berjalan dengan optimal dan angka perceraian masih tergolong tinggi. Kurangnya fleksibilitas menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan akses layanan ini. Hal ini juga menjadi efek domino pada isu lain, yaitu rendahnya pembinaan keluarga sakinah pasca nikah. Apalagi tingginya angka pernikahan belum diimbangi dengan kualitas pembinaan pranikah. Terkadang ada calon pengantin yang berhalangan untuk dan belum adanya fasilitas pernikah secara daring. Saya mengangkat core isu terpilih yaitu keterbatasan layanan pustaka nikah karena ini mencakup kaitannya dengan aksesibilitas seperti yang sudah saya eh, bilang tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kondisi ini membebani pegawai dan menurunkan efektivitas penyelesaian konflik rumah tangga. Solusi yang saya tawarkan adalah konsultasi digital berbasis Google Form yang dapat meningkatkan akses menjaga privasi yang itu sebetulnya sangat jarang terjaga privasinya ketika masyarakat itu tidak melakukan konsultasi secara mandiri, secara online. Kemudian dapat menyediakan data evaluasi serta memperkuat referensi BIMWIN, di mana nantinya pada prakteknya setelah kita melakukan pengisian Google Form dengan pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi, itu akan membuat BIMWIN
di mana isu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat itu nanti akan disampaikan kepada tim ini sebagai penguatan. Kemudian untuk nilai-nilai dasarnya seperti ini, materi rancangan aktualisasinya kurang lebih seperti ini, terdapat nilai-nilai yang disampaikan pada saat materi kurang lebih seperti ini, ada outputnya, kemudian ada alasannya kenapa harus melakukan hal tersebut. Nah, kemudian memasuki bab 3, yaitu bab terakhir, di mana ada kendala antisipasi dan tema rencana aksi. Ini kurang lebih seperti itu saja, Bapak. Ini sudah memasuki penutup, Apa? di kesimpulan seperti ini, dan rekomendasi solusi seperti ini. Baik, waktu Baik, habis. mengingat waktunya sudah Baik, habis, saya kurang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bacakan judul, core isu, lalu kegiatan. Tapi lama di latar belakang, jadi nggak sempat membacakan kegiatan. Baik, selanjutnya penguatan ya akan disampaikan oleh Bapak Yusmarangga. Disediakan waktu 3 menit. Silakan Pak Yusmarangga sebagai mentor. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam. kepada moderator dan Bapak penguji. Ya, saya Yusma Arangga ingin sedikit menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Muklas. Yang pertama, ya, KUA Pengase itu merupakan salah satu pilot project pertama kali dibuat adanya Pusaka Sakinah 2019. Dan juga ternyata ya harapannya dengan adanya ini semua tentunya bukan hanya masalah pencatatan di dalam sebuah perkawinan di KUA, tapi juga mencakup pusat layanan masalah keluarga. Dan juga di situ ada tujuannya macam-macam, 4 program unggulan ya. Di antaranya aman, itu masalah administrasi manajemen KUA, berkah, rahasia nikah, ini masalah bimbingan, itu sudah kita lakukan. Nah, di sini ada yang ketiga adalah kompak. Nah, kompak meliputi masalah, ini istilah ya kompak ini, konseling, mediasi, dan pendampingan advokasi. Nah, kenapa hal ini penting yang apa yang dilakukan oleh Mas Muklas? Karena selama ini yang sudah kita lakukan, ya, itu program Pusaka Sakinah, kita itu dengan cara mengumpulkan beberapa pasang caten yang berusia perkawinannya itu 5 sampai 10 tahun. Nah, itu kita kumpulkan biasanya setiap tahun tergantung anggarannya bisa sampai 2-3 kali dalam 1 tahun, dan itu hanya dibatasi 15 pasang. Nah, di situ kita harap kita mengumpulkan mereka itu, kita berikan materi tentang keluarga sakinah, tentang ekonomi, dengan ataupun tentang hal-hal yang lainnya. Nah, pentingnya masalah apa namanya konsultasi secara digital yang ingin diajukan oleh Mas Muklas itu sebenarnya ini penting karena apa? Setelah tidak ada BP4, semua orang orang yang ingin melakukan perceraian khususnya mereka langsung datang ke pengadilan. Dan ini sebenarnya tidak perlu hal itu terjadi dengan adanya sebuah inovasi untuk melengkapi ataupun menyempurnakan program Pusaka Sakinah, kita cukup memberikan Google Form jika memang ada pertanyaan-pertanyaan masalah keluarga. Dan kita harap masyarakat dengan adanya ini nanti akan bisa lebih terbuka karena tidak harus bertatap muka, hanya menulis permasalahan apa kita jawab sebisa mungkin atau semaksimal mungkin. Jika tidak memungkinkan untuk dijawab, silakan nanti kita bisa lanjutkan untuk tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya model sekarang ini SKP yang model sekarang ini, yang jelas ini beda dengan yang dulu ya. Yang dulu tuh bisa penghulu itu bisa naik jenjang, naik jabatan bisa 2 tahun setengah minimal. Tapi saat ini enggak ya, 4 tahun, 4 tahun, dan 4 tahun. Dan di situ juga dulu ada yang namanya angka kredit yang menyangkut masalah basu masail. Nah, nah tidak secara langsung dengan adanya konsultasi secara online ini tadi berbentuk Google Form, ini juga sebenarnya untuk salah satu upaya memperkaya pengembangan penghulu untuk yang selanjutnya. Karena mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah sering melakukan hal-hal basu masail, tapi ketika yang aturan baru ini, ketika ini kayaknya sudah tidak ada lagi. Demikian waktu sudah habis. Kurang lebih Baik. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Yusmarangga. Selanjutnya ulasan akan disampaikan oleh penguji kepada Bapak Haji Junedi, MPD. Dipersilakan waktu 7 menit. Oke. Terima kasih Bapak Mentor, Pak Yusma, Mas Mukhlas, dan Mas Subhan ya. Mungkin sedikit saya akan menanyakan hal terkait dengan
apa itu judul yang pertama. Judul mengambil penguatan layanan pusaka sakinah melalui inovasi konsultasi digital berbasis Google Form di Satuan Kerja KUA Pengasih. Mas, yang pertama ya judul. Mungkin kalau Mas Muklas tahu KUA Pengasih itu mana? Ya, saya masukkan mungkin tidak tahu ya, atau mungkin orang yang membaca tidak tahu. Maka alangkah baiknya itu ditambahi nggih. Jadi KUA Persatuan Kerja KUA Pengasih. Mungkin ini kecamatan ya, mungkin Pengasih. Betul. Terus kabupatennya mana? Ini nanti mohon ini dilengkapi ya Mas ya. Untuk judul. Oke. Halo Mas Muklas, dengar Oke, nggih? Pak. Ya oke. Itu yang pertama. Nanti tambahi biar tahu kita. Jadi, Pak, Yang kedua, ya, dengan kabupaten mana ini Mas? apa? Kabupaten mana ini? Kulon Progo ini. Oke, kita lanjut. Ada Yang kedua, Mas. Coba Mas. Kabupaten Kulon Progo, Oh, Pak. Kulon Progo. Oke. Coba, Mas, kaitannya dengan tadi Pak Mentor sudah menyampaikan terkait dengan pusaka sakinah. Ini sebenarnya nama ini pusaka apakah ini berupa program atau aplikasi atau bagaimana? Apa bentuk program yang dikembangkan di Kulon Progo itu? Gimana, Mas? Coba Ya, Pak. pusaka sakinah itu Program, apa? ya betul Pak. Program, ya Pak. Pusaka Sakinah itu merupakan program Yang transformasi di KUA oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pak. Yang pada Oke, waktu itu oke. disahkan pada tahun 2024 bulan Oktober, Pak. Oke, oke. Baik. Selama ini layanannya Pusaka Sakinah dengan menggunakan apa? Kaitannya dengan layanan, selama ini kita sudah melakukan pengkaderan Bapak di masing-masing wilayah. Itu ada beberapa chatting, kemudian dilakukan pengkaderan sebagai penguatan keluarga tadi Bapak. Namun memang sejauh ini kekurangan dari layanan tersebut belum menjamah pada kaitannya dengan konsultasi secara online seperti itu Bapak. Yang kemudian di situ eh, bisa lebih menjaga privasi. Mungkin orang yang mungkin malu datang ke KUA bisa melakukan konsultasi secara online seperti itu, Pak. Oke. Nanti akan dikembangkan jenengan pakai Google Form, ya, Betul, Bapak, rencana. kaitannya dengan, iya, Oke, betul. sekarang caranya gimana? Ketika Ya, penjenengan nanti akan melakukan pelayanan atau konsultasi, karena konsultasi itu kan bahasa, kalau dalam komunikasi, bahasa komunikasi itu konsultasi itu adalah two way communication, tidak one way iya, communication. Nah, iya. itu nanti ketika penjenengan mau melakukan yang namanya konsultasi two way communication itu bagaimana nih? Baik, Bapak izin menjawab. Sebetulnya kemarin sudah saya komunikasikan juga dengan Pak Kepala, Pak Ismail Rangga, di mana di situ kita juga sudah membahas kaitannya dengan proses orang ketika ingin atau masyarakat ketika ingin melakukan konsultasi. Yang pertama, karena kan ini merupakan sebuah inovasi baru, Pak, yang sebelumnya memang belum ada di program Pusaka Sakinah ini, maka dari itu yang pertama yang nanti dilakukan ketika aktualisasi, maka saya akan membuat semacam flyer terlebih dahulu yang kemudian nanti di-post di sosial media Instagram, terus kemudian di YouTube, mungkin terkait dengan cara penggunaannya dan manfaatnya dan sebagainya. Kemudian kita juga ada TikTok, kemudian nanti di-share ke grup-grup WA, kemudian para pegawai yang lain juga kami meminta untuk eh, menyebarkan juga untuk demi Oke, bermanfaat baik. kepada masyarakat. Nah, kemudian yang Sasarannya kedua, jenengan itu untuk siapa, setelah Mas? masyarakat mengisi, Ya, sebetulnya terus? itu untuk masyarakat umum, Pak, yang terutama yang berada di unit kerja KUA Pengasi. Nah, di Oke, situ orang yang baik. baik yang sudah menikah maupun belum menikah itu sudah bisa melakukan konsultasi karena kan mungkin ada calon pasangan yang dia masih belum siap kaitannya dengan eh, masalah kaitannya dengan hukum munakahat fikih atau mungkin konflik keluarga atau mungkin cara pendidikan terhadap anak dan sebagainya. Nah, nanti mereka kami minta untuk melakukan pengisian pertanyaan di eh, Google Form tersebut, Bapak. Dan kemudian apakah menghendaki untuk berkonsultasi itu kebutuhannya seperti apa? Apakah bisa dihubungi, apa namanya, membutuhkan hanya chat saja atau mungkin telepon atau video call atau
harus ketemu di sini. Nah, itu kan kita bikinkan penjadwalan, Pak. Kalau seperti di rumah sakit itu Oke. kan ada, kalau misalnya Kalau ingin ke di dokter apa, itu kan ada penjadwalan kalau di seperti itu, judul Pak. ini pakai Google Form ya, Mas ya. Kalau di judul Betul, ini kan Pak. pakai Google Form. Artinya, Mm. pertanyaan saya, apakah nanti semua kalangan masyarakat paham tentang Google Form ini? Belum, Bapak. Nah, maka dari itu saya membuat postingan semacam flyer itu secara online. Mungkin ketika secara offline kita juga bisa menyampaikan kepada para masyarakat yang mungkin datang langsung ke KUA, Ini, ingin melakukan penukaran nikah dan sebagainya. oke, ini Gitu, nanti Pak. jenengan butuh waktu berapa untuk me- melakukan ini nanti ini kan berarti jenengan inovasi konsultasi. Ini jenengan nanti butuh Betul, berapa Bapak. berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ini nanti. Enggak kaitannya nanti program penjenengan. Ini kan jenengan nanti setelah ini kan ke lapangan. Maksud saya ini jenengan nanti butuh berapa Sebetulnya ini? kalau untuk kaitannya Google Form, ya. Kalau untuk tahap awal ini, saya rasa waktu yang diberikan dari BPK itu sudah sangat cukup sekali, Bapak. Soalnya Karena kan jenengan nanti prosesnya itu kan sudah. bagaimana, Pak? Oke, Mas. Oke, Ya, jenengan permasalahannya di jadwal kegiatan ini, Mas, jenengan tidak ya. dibuat, istilahnya tidak dibuat berapa minggu. Ini membuatnya jenengan nanti mohon diperbaiki nih, seperti teman-teman yang lain tadi. Di Oh, rencana iya, kegiatan baik. ini, nanti jenengan membuatnya jangan hanya rentang. Ini kan berarti tidak pasti kan? Jadi misalkan minggu pertama terkait dengan pengembangan layanan Go ini 25 sampai 30 nanti jenengan membuat pakai matrik ya. Harus pakai matrik. Halo? Ah, iya, Pak. Ya, Halo iya, Pak. Mas. Saya, Pak. Ya, halo, ya, Pak. Terus di kegiatan, ini terakhir nih ya, ini di kegiatan, mohon tahapan kegiatan itu jelas, jangan diberi panah-panah gini. Contoh, pengembangan layanan konsultasi daring Google Form. Pertama itu penjenengan mestinya membuat yang namanya rencana dulu, rancangan ya, tidak langsung pengembangan layanan. Yaitu pertama, itu konsultasi dengan pimpinan. Itu nanti di langkah kegiatan yang pertama. Baru nanti mungkin jenengan mengembangkan. Jadi nanti di kegiatan dan tahapan kegiatan saya harapkan ini apa itu ditulis yang bagus dan penguatan nilai berakhlak ini jadi ini jenengan tabelnya yang dibuat di apa itu di matrik rancangan aktualisasi ini tidak sesuai dengan pedoman. Jadi ini penguatan nilai ini ada keterkaitan seperti mata pelatihan. Ini jenengan tabelnya kudune mung 5, ini jenengan banyak sekali. Maka yang lain nanti dihapus saja. Solusi Oh, iya. ada konflik, problem konflik, pihak yang terkait ini nanti dihapus saja. Ya, ini penjenengan tolong nanti diperbaiki. Ya, dan tahapan Baik, kegiatan Pak. nanti harus linier ya. Jangan melihat panduan yang di-share pengajar agenda 2. Siapa agenda 2 kemarin? Mas Subhan Agenda yang 2 ngajar agenda kemarin Bukan, bukan. dengan Bapak bukan. Enggak, Mulis, maksudnya Pak. Muklis. monggo agenda 2 siapa enggak tahu, itu ada pedoman yang sudah disampaikan oleh Pak Muklis ya atau mungkin atau di pembimbingan coach ini jenengan tidak sesuai. Oke, nanti jenengan perbaiki. Oke, Ya. terima kasih Mas Subhan Baik, terima atas kasih. Ya, layanannya dan untuk teman-teman semuanya, oke. oke Pak. Tolong Pak Ketua, mana Pak Ketua nanti akan saya kirim terkait dengan tulisan catatan saya. Nanti biar Baik. diperbaiki. Oke. Terima Oke, kasih Pak terima Oh, kasih. Yusma iya, Bapak. Ya, terima selaku kasih Pak mentor. Junedi, Bapak Ya, Yusma. sama-sama Pak. Terima kasih Makasih. Pak Yusma. Ya, Oke, terima Pak kasih. Bupati, terima kasih ya. Kita Ya, sudah ya. melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dan silakan Mas Mukhlas menindaklanjuti saran masukan dari penguji. Saya mohon maaf apabila dalam mengantar seminar ada banyak kesalahan. Marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi